Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menjelang Natal, kemarin saya membaca di akun sosial teman saya. Dia tulis semacam status imajinasi. Dia membayangkan bahwa nanti kalau Natal, dia harus menyiapkan banyak hal. Segala-galanya dia harus siapkan. Antara lain dia sudah menghitung baju untuk malam Natal 1 pasang. Perayaan Natal 1 pasang yang lain lagi. Sepatu untuk malam Natal boleh pakai yang lama, karena katanya malam tidak dilihat orang. Tapi kalau Natal pagi harus yang baru, karena siang dilihat banyak orang, terang. Belum kalau nanti malam tahun baru juga mesti ada 1 pasang baju yang baru lagi. Tahun baru pun juga harus 1 pasang baju yang baru. Jadi sudah 4 pasang baju baru. Kira-kira 1 pasang itu harganya ya di atas 250 sampai 300 lah kira-kira ya. Kalau pastor 1 jubah saya cukup sepanjang masa. Tidak perlu ganti-ganti. Masih ditambah lagi selain baju, model rambut harus lain. Malam Natal sisirannya mungkin belah tengah. Ini laki-laki bukan perempuan berarti kan? Natal pagi model rambutnya juga mesti lain. Mungkin kalau itu harus disanggul ya. Tadi belah tengah, sekarang harus disanggul. Itu persiapan-persiapan lahir untuk hadir dalam perayaan. Belum lagi persiapan di rumah, karena orang ini sudah menikah, sudah punya anak, sudah beberapa kali menjadi wali baptis. Dia juga menghitung nanti anak serani saya, anak baptis saya, kalau Natal begini biasanya mereka datang minta ampau. Jadi ibu bapak yang punya anak baptis banyak silakan siapkan saja. Anak-anak baptis datanglah ke orang tua baptis. Itu kesempatan, tidak menganjurkan. Jadi dia harus siapkan beberapa ampau untuk anak-anak baptis. Belum lagi dia harus membeli beberapa jenis kue untuk disajikan ke tamu. Singkat cerita saudara-saudari, setelah dia kalkulasi, ternyata jumlahnya sangat besar untuk menyambut Natal. Maka pertanyaan kita saudara-saudari, Yesus yang seperti apa yang ingin kita sambut di dalam perayaan Natal? Yohanes Pembaptis pun bertanya, apakah engkau yang ingin datang dan kami nanti-nantikan, ataukah orang lain? Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut Dia yang akan datang? Dan saudara-saudari, yang menarik bahwa Yohanes sendiri pun merindukan datangnya Mesias yang dinantikan itu. Dan karena itulah ia semakin rindu dan penasaran untuk bertanya, jangan-jangan itulah Yesus, Mesias yang dijanjikan. Dengan demikian saudara-saudari, masa Advent mengajak kita untuk bertanya, apa
apa yang kita persiapkan untuk mengenal Yesus yang akan kita rayakan kelahirannya di dalam peristiwa Natal? Apakah Yesus yang membawa berbagai aksesoris yang harus kita perlihatkan? Ataukah Yesus yang seperti diperkenalkan kepada dua murid Yohanes yang datang bertanya? Yesus yang kelihatan dan nampak kealahannya melalui perbuatan-perbuatannya. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid Yohanes. Sampaikanlah kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Dan itu berarti saudara-saudari berkaitan dengan tindakan dan perbuatan. Maka kalau kita ingin menyambut Yesus, Yesus yang seperti apa yang ingin kita sambut di dalam perayaan Natal? Dan mengapa dia mesti kita sambut? Mengapa dia kita nanti-nantikan? Mengapa pun Yohanes menjadi penasaran kepadanya? Saudara-saudari, pertanyaan mengapa itu dijawab dalam bacaan pertama hari ini. Karena dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Karena itulah kita semua bersama dengan Yohanes Pembaptis merindukan dan ingin segera berjumpa dengan Allah yang menjadi manusia hadir di dalam diri Yesus. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita sungguh merindukan dan selalu ingin bertemu dengan Yesus. Dan Yesus yang ingin kita sambut adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan disebut tadi keadilan dan perdamaian, Allah yang membawa keselamatan. Mudah-mudahan karena itu kita semakin rindu dan kita semakin ingin segera berjumpa dengan Dia. Semoga demikian.